Ini Masya Allah ya, memang saya pernah dengar juga kalau kita bisa pengen menikmati sholat, kalau bisa kita menangis dalam sholat kita. Harus bisa menangis dalam sholat kita. Tapi bagaimana hukumnya pada saat kita sedang memimpin jamaah nih, lagi sholat berjamaah. Terus kita saking syahdunya kita bahwa kita nangis sendiri, sedangkan kita nangis begitu kadang-kadang kalau tadi kita dengar kan udah banyak kata-kata huruf yang keluar nih. Kalau kata Ustadz Maulana udah lebih dari 2. Nah ini bagaimana Ustadz Syam nih? Bukannya mengganggu juga orang lain gitu ya? Atau bagaimana baiknya? Coba Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Ridwan, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menganggap bahwa menangis itu membatalkan sholat, karena yang membatalkan sholat sebenarnya berbicara huruf hijaiyah asing gitu ya. Berbicara asing kecuali bacaan-bacaan dalam Al-Quran atau bacaan-bacaan dalam sholat itu sendiri. Jadi perkataan-perkataan yang asing bisa membatalkan sholat. Berbicara dalam sholat bisa membatalkan sholat. Nah nanti akan jadi hukumnya menangis membatalkan sholat ketika ulama memasukkan menangis itu bisa dianggap berbicara. Tertawa, menangis, meniup dengan mulut. Jadi misalnya ada sesuatu yang itu itu bisa jadi membatalkan sholat. Nah ini ada 2 kalangan ulama yang berbeda pendapat. Kalangan yang pertama memasukkan menangis tidak membatalkan sholat karena menangis bukan bagian daripada perkataan. Karena menangis bukan bagian daripada perkataan. Jadi seberapa kenceng pun nangisnya itu tidak membatalkan sholat. Seperti mungkin yang diyakini oleh imam yang tadi yang baru kita lihat di video barusan. Tapi ulama yang kedua mengatakan dalam bentuk apapun jikalau ada huruf asing yang disebutkan melebihi dari 2 huruf yang tidak bermakna. 2 huruf yang tidak bermakna, tapi 1 huruf pun kalau bermakna itu sudah membatalkan sholat. Ada huruf hijaiyah, 1 huruf bermakna. Misalnya tadi kami tanyakan kepada guru kami Ustadz Ahmad Ridwan, 1 huruf yang bermakna huruf ro. Misalnya ada orang ngomong ro. Ro itu artinya adalah lihatlah. Maka itu juga bisa membatalkan sholat. Atau tidak bermakna tapi dia lebih daripada 2 huruf. Apa tuh contohnya? Wek. Ya atau ha. Gitu. Jadi 2 huruf ha dan a. Ha. Jadi dia ketawa dengan mengeluarkan huruf, maka itu membatalkan sholat menurut pendapat ulama yang kedua. Namun kami kembali ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Untuk yang namanya ketika Rasulullah sedang sakit dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diminta untuk memimpin sholat, maka berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha, janganlah bapakku yang memimpin sholat. Kenapa? Bapakku itu gampang sekali menangis dalam sholatnya. Jikalau melihat ke sana berarti menangis pun tidak membatalkan sholat. Jadi kalau ada misalnya yang khusyuk sekali dalam sholatnya, baik itu khusyuknya karena ayatnya seperti tadi imamnya, fal yauma nansahum kama nasu yaumihim hadza, karena mengingat hari kiamat di mana seseorang akan mengingat kembali apa-apa yang dulu dilakukan di dunia misalnya, atau hari kebangkitannya nanti dimintai pertanggungjawabannya. Mereka menangis mengingat yang namanya terpisahnya seseorang dengan orang tuanya di hari kiamat, sedihnya ayat yang dia baca tentang siksa neraka, menangis. Maka subhanallah ini adalah perkara yang mulia. Sampai-sampai para sahabat terbasah jenggotnya, sampai basah jenggotnya karena menangis. Rasulullah pun demikian. Rasulullah SAW juga menangis dalam sholatnya. Akan tetapi jikalau ingin berhati-hati, usahakan tangisannya tanpa suara. Saya pernah ngimamin itu karena takut mengeluarkan suara, jadi nangisnya nggak bersuara. Jamaah di belakang dikiranya kita lupa. Jadi dikiranya lupa bacaannya karena menangis menahan gitu. Jadi misalnya mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis shakhah, diem karena kalau kita lanjutkan menangis bisa menangis. Jamaah di belakang sambungin yauma yafirrul mar'u min akhi. Jadi subhanallah, perkara menangis tidak membatalkan sholat asal jangan sampai mengganggu jamaah yang lainnya. Makanya Sayyidatina Aisyah khawatir kalau ayahnya yang menjadi imam, khawatir kalau mengganggu yang lainnya karena beliau gampang sekali menangis di dalam sholatnya. Jazakallah khairan Sama-sama Mas katsiran. Fadli. Makasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Nah,